Nah, adik-adik, sekarang saya akan memberikan sebuah contoh soal mengenai konsep usaha. Nah, di sini ada soal, sebuah benda bermasa 8 kg diberikan gaya sebesar 80 Newton membentuk sudut 60 derajat di atas permukaan licin. Nah, kemudian benda tersebut berpindah sejauh 4 meter. Yang ditanya adalah berapakah besar usaha yang diberikan oleh gaya tersebut. Nah, di sini untuk memudahkan adik-adik dalam menyelesaikan soal tersebut, adik-adik bisa menuliskan terlebih dahulu diketahui dan apa yang ditanyanya. Yang diketahui itu masanya bernilai 8 kg. Lalu gayanya bernilai 80 Newton. Kemudian dia membentuk sudutnya itu atau si tetanya bernilai 60 derajat, dan si perpindahannya itu si S nya bernilai 4 meter. Oke, ini yang diketahuinya. Nah, perhatikan apakah dari setiap besaran yang sudah diketahui itu memiliki satuan yang sudah sesuai. Kayak misal massa, satuannya itu kan kilogram. Nah, di sini sudah sesuai. Terus Newton juga sudah sesuai si gayanya. Nah, terus si perpindahan satuannya itu meter. Oh, sudah sesuai. Berarti adik-adik tidak perlu merubah satuannya lagi. Nah, sekarang yang ditanya adalah usahanya. Nah, usahanya ya sudah, adik-adik tinggal memasukkan nilai yang ada ke dalam persamaan si W tersebut. Nah, kita tulis di sini. W sama dengan F dikali delta S dikali kosinus theta. Nah, ini kan tadi udah diketahui semua ya. Nilainya tadi berapa? 80. Kemudian nilai S-nya itu tadi berapa? 4 meter dikali kosinus 60 derajat. Nah, 80 dikali 4 320. Cos 60 itu bernilai setengah. Nah, adik-adik tinggal membaginya. 320 dibagi 2 hasilnya adalah 160 Joule. Ini hasil atau nilai usaha yang diberikan oleh gaya tersebut. Next, ke soal selanjutnya. Nah, tadi kan soal mengenai gaya yang nilainya konstan. Nah, kalau yang ini untuk gaya yang nilainya itu tidak konstan atau berubah-ubah. Nah, gimana cara mencari nilai usahanya? Nah, ingat di video yang sebelumnya. Cara mencari W-nya itu yaitu dengan mencari nilai luas bangun yang ada pada grafik ini. Nah, adik-adik perhatikan. Di grafik ini itu membentuk bangun apa saja. Nah, adik-adik bisa lihat di sini membentuk bangun trapesium nih. Ada 2 bangun trapesium. Ini bangun yang pertama. Dan ini bangun yang kedua. Nah, adik-adik cari dulu nih satu-satu luas dari kedua bangun tersebut. Kita lihat bangun yang pertama terlebih dahulu. Kita mencari L yang 1. Nah, apa rumus luas trapesium? Rumusnya adalah bagian atas ditambah bagian bawah dibagi 2 dikali tinggi. Nah, lihat adik-adik, kita lihat di bagian yang atas pada bangun yang pertama. Bagian atasnya ini nih. Dari 2 ke 6 itu bernilai 4. Dari 2 ke 6 itu nilai 4. Nah, berarti nilai bagian atasnya itu adalah 4. Kemudian ditambah dengan bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya itu dari sini ke sini. Dari yang 0 nih, dari yang 0 sampai ke sini. Nah, berarti nilai bagian bawahnya itu bernilai 6 dibagi 2. Nah, kemudian tingginya berapa nih? Tinggi dari luas bangun yang pertama nih. Tingginya yang ini nih, yang di sini. Tingginya bernilai 5 tuh. Berarti dikali dengan 5.
4 ditambah 6, 10. 10 dibagi 2 kali 5. 10 bagi 2 itu kan nilainya 5 ya. 5 kali 5, 25. Berarti luas bangun yang pertama atau nilai usaha pada bangun yang pertama itu bernilai 25 Joule. Sudah selesai untuk mencari luas bangun yang pertama. Nah, sekarang kita mencari luas bangun yang kedua. Luas bangun yang kedua. Nah, sama rumusnya, karena bangun ruangnya masih sama. Berarti untuk mencari luas yang kedua itu sama rumusnya seperti yang pertama, A ditambah B dibagi 2 dikali T. Nilai A nya berapa? Kita lihat nilai bagian atas pada bangun yang kedua. Bangun atasnya itu berarti yang mana nih? Berarti yang ini kan? Nih, yang ini. Bernilai berapa tuh? Bernilai 5. Berarti kita tulis 5. 5 ditambah. Nah, sekarang kita lihat lagi bagian bawahnya. Bagian bawahnya bernilai berapa nih? Bagian bawahnya berarti yang ini kan? Nih, yang ini. Bernilai berapa? Oh, 10. Kita tulis 10. Dibagi 2. Tingginya berapa? Kita lihat lagi. Tingginya yang ini nih, yang di sini. Bernilai berapa nih? Dari 6 ke 8, berarti 2. Tingginya bernilai 2. Kita tulis 2. 5 ditambah 10, 15. Dibagi 2 dikali 2. Coret-coret, hasilnya 15 Joule. Nah, ini untuk nilai usaha pada bangun yang kedua, yaitu 15 Joule. Nah, udah dapat nih nilai dari kedua usaha tersebut. Nah, sekarang kita jumlahin. Berarti nilai W totalnya. Nilai W totalnya itu L1 ditambah L2. Tadi L1 nya bernilai berapa? 25 Joule ditambah 15 Joule sama dengan 40 Joule. Nah, jadi ini adalah nilai usaha total dari grafik yang ada, dari luas bangun yang ada pada grafik F terhadap delta S.